Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon izin rekan-rekan, mohon izin perkenalan. Taruna Muda, nama Muhammad Aska Askia Khairu Sifa, NRP 2502090044, Prodi D4 MPLM kelas B. Asal Demak, Jawa Tengah. Di sini saya memilih topik pembahasan tentang hukum, etika, dan regulasi teknologi informasi. Yang pertama ada hukum teknologi informasi. Hukum TI adalah aturan hukum yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar tidak disalahgunakan. Contoh pengaturan. Satu ada kejahatan siber, yaitu hacking dan penipuan online. Yang kedua ada pelindungan data pribadi. Yang ketiga ada hak cipta digital. Yang keempat ada transaksi elektronik. Contoh di Indonesia adalah Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum telah resmi disahkan perubahannya. Disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Ketua DPR RI melalui surat nomor R58-Pres-12 tanggal 16 Desember 2021. Yang kedua ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2020. Sebuah payung hukum utama di Indonesia yang melindungi data pribadi warga negara dari penyalahgunaan, mengatur hak pemilik data, serta mewajibkan pengelola data untuk mematuhi aturan dengan sanksi administratif pidana dan perdata bagi pelanggaran yang berlaku efektif sejak 17 Oktober 2024. Yang kedua ada etika teknologi informasi. Ini adalah seperangkat prinsip moral yang memandu perilaku dalam penggunaan teknologi, mencakup penggunaan yang bermanfaat, tidak merugikan orang lain, menghormati privasi dan hak, menjaga kejujuran data, serta bersikap sopan dan bertanggung jawab di dunia digital, termasuk tidak mengakses sistem ilegal atau menyebarkan informasi palsu. Ini penting untuk melindungi data pribadi dan menjaga integritas lingkungan digital yang semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada prinsip dasar etika TI, yaitu yang pertama ada manfaatkan untuk kebaikan. Gunakan fasilitas TI untuk tujuan yang positif dan bermanfaat, bukan untuk merusak atau kegiatan ilegal. Yang kedua ada hormati privasi dan kerahasiaan. Jangan mencuri data, membuka privasi orang lain, atau mengakses sistem tanpa izin. Yang ketiga ada jaga integritas data, yaitu jangan mengubah atau merusak atau menyebarkan informasi palsu yang merugikan orang lain. Yang keempat ada junjung tinggi haki, yaitu beri sumber yang benar saat mengutip, jangan plagiat, dan menghormati hak cipta. Yang kelima ada bertanggung jawab, yaitu sadari dampak tindakan Anda di dunia maya, bersikap sopan, dan pertimbangkan konsekuensi dari apa yang Anda unggah atau Anda bagikan. Yang selanjutnya atau yang terakhir ya, hindari kerugian. Jangan gunakan teknologi untuk mengancam, melecehkan, atau menyakiti orang lain. Mengapa TI itu penting? Etika TI memastikan bahwa kemajuan teknologi digunakan secara etis, melindungi hak individu, membangun kepercayaan dalam ekosistem digital, dan meminimalkan risiko penyalahgunaan teknologi yang dapat terdampak negatif pada masyarakat dan kehidupan nyata. Jadi ini tuh begitu penting untuk keseharian kita dan di dunia nyata. Yang ketiga ada regulasi teknologi informasi. Regulasi teknologi informasi adalah aturan teknis dan kebijakan yang dibuat pemerintah atau lembaga untuk mengendalikan penggunaan teknologi. Yang selanjutnya ada tujuan regulasi teknologi informasi. Tujuannya adalah
untuk mengatur dan mengawasi atau memastikan penggunaan TI berjalan aman, adil, dan bertanggung jawab. Lebih rinci tujuan regulasi TI antara lain. Yang pertama ada melindungi masyarakat dalam penggunaan TI, yaitu dengan cara menjamin data pribadi dan informasi sensitif tidak disalahgunakan. Contohnya, regulasi tentang perlindungan data pribadi atau PDP di Indonesia. Yang kedua ada menjamin keamanan sistem dan informasi dengan cara mencegah kejahatan siber seperti hacking, malware, dan pencurian data. Contohnya, standar keamanan siber untuk perbankan dan layanan digital. Yang ketiga ada mendorong inovasi yang bertanggung jawab, yaitu dengan cara memberikan pedoman agar pengembangan teknologi baru tetap aman dan etis. Contohnya, regulasi penggunaan AI di sektor publik dan industri. Yang keempat ada menetapkan standar operasional dan teknis, yaitu dengan cara menyediakan aturan untuk interoperabilitas sistem, format data, dan protokol keamanan. Contohnya, standar e-signature dan e-commerce atau sistem pembayaran digital. Yang kelima ada menjamin kepatuhan hukum dan etika, yaitu dengan cara membantu organisasi dan individu mengatur TI sesuai hukum, etika, dan norma yang berlaku. Contohnya, regulasi anti-hoax, hak cipta digital, atau tata kelola media sosial. Yang keenam atau yang terakhir ada mencegah penyalahgunaan teknologi, yaitu dengan cara mengurangi risiko eksploitasi teknologi untuk penipuan, diskriminasi, atau manipulasi informasi. Selanjutnya ada contoh regulasi teknologi informasi. Berikut adalah beberapa contoh regulasi teknologi informasi baik di Indonesia maupun secara umum yang mencakup hukum, peraturan, dan standar teknis. Yang pertama ada contoh regulasi di Indonesia, yaitu Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu mengatur transaksi elektronik, tanda tangan digital, konten digital, dan kejahatan siber. Contoh kasus penyebaran hoax dan penipuan online. Yang kedua ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP, yaitu melindungi data pribadi warga negara, menetapkan kewajiban pengolahan data untuk menyimpan, mengelola, dan menghapus data dengan aman. Yang ketiga ada Peraturan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, yaitu mengatur keamanan dan standar penyelenggaraan sistem elektronik termasuk kewajiban audit keamanan siber. Yang terakhir ada Peraturan Menteri Kominfo. Contohnya, aturan konten negatif di internet, domain dan hosting lokal, serta pengamanan data kritis. Yang kedua ada contoh regulasi internasional. Yang pertama ada GDPR atau General Data Protection Regulation, ini di Eropa ya, yaitu regulasi perlindungan data pribadi warga Uni Eropa, menetapkan hak akses, penghapusan data, dan denda bagi perusahaan yang melanggar. Yang kedua ada HIPAA, yaitu Health Insurance Portability and Accountability Act, ini di Amerika Serikat, yaitu melindungi data kesehatan pasien yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga ada PCI DSS, yaitu Payment Card Industry Data Security Standard, yaitu standar keamanan untuk transaksi kartu kredit dan sistem pembayaran elektronik. Yang terakhir ada regulasi AI, yaitu beberapa negara mengatur penggunaan AI, misal UE dengan AI Act untuk keamanan, transparansi, dan etika AI. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Selebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan kata dan tutur kata yang tidak mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.